Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Munawaro, NIM 2010-2011-32. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi hadis, mauquf, mursal, dan dhaif bagi Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam perkembangan studi hadis. Muhammadiyah memposisikan hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, bahkan teguh dengan semboyan ar-ruju ila Al-Quran wa as-sunnah al-maqbulah. Hal-hal yang terkait dengan masalah agama dan keagamaan adalah proyeksi dari kedua sumber tersebut. Ditegaskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 bahwa Muhammadiyah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Posisi hadis dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Sejarah kodifikasi antara Al-Quran dan hadis berada dalam jalan yang berbeda. Ulama menempatkan teks-teks Al-Quran sebagai hadhi al-wurud atau mutlak, sementara hadis bersifat zani al-wurud atau relatif. Tidak heran bila dalam pasang sejarah Islam, hadis berulang kali mengalami pemalsuan riwayat. Karenanya, sebuah hadis memerlukan proses validasi untuk menentukan mana otentik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang tidak. Di lingkungan Muhammadiyah, beban tanggung jawab ini diserahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Posisi hadis mauquf, mursal, dan dhaif. Hadis mauquf. Hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis mauquf yang termasuk ke dalam kategori marfu atau berhubungan dengan Nabi dapat dijadikan hujjah. Hadis mauquf termasuk kategori marfu apabila terdapat karinah yang daripadanya dapat dipahami ke marfu'annya kepada Rasulullah SAW. Penafsiran sahabat terhadap lafal atau pernyataan mustarak dengan salah satu maknanya wajib diterima. Penafsiran sahabat terhadap lafal atau pertanyaan zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut. Hadis mursal. Hadis mursal tabi'i murni tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis mursal tabi'i dapat dijadikan hujjah apabila pesertanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya. Hadis mursal sahabi dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan, tidak dapat dijadikan hujjah kecuali disertai dengan adanya indikasi berasal dari Nabi SAW, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih, dan kedhaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsuan hadis. Dari penjelasan di atas, setidaknya memberikan gambaran singkat bahwa Muhammadiyah turut berperan dalam mengembangkan studi hadis di Indonesia. Cara Muhammadiyah memahami hadis begitu proporsional karena satu, tidak terjebak dalam diskusi yang melelahkan antara kalangan tekstualis dan tekstualis historis. Dua, menempatkan hadis mauquf dan mursal di tempat yang semestinya atau tidak diterima dan tidak ditolak semuanya. Tiga, masih menerima hadis live dengan persyaratan-persyaratan khusus. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.